Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas tentang sistem informasi geografi atau yang biasa kita kenal dengan SIG. Siswa-siswi yang berbahagia, jadi dalam materi SIG ini kita akan membahas tentang definisi SIG itu sendiri, kemudian komponen SIG, serta tahapan kerja dalam sistem informasi geografi. Nah, berikut ini adalah definisi SIG dari berbagai sumber. SIG sendiri diartikan sebagai sistem informasi khusus yang mengelola data dengan sifat informasi keruangan atau spasial. Jadi dalam arti sempit, sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi beserta referensi geografis seperti data identifikasi berdasarkan lokasi dalam sebuah database. Nah, ini adalah definisi menurut secara umum gitu ya. Kemudian ada definisi berdasarkan pendapat para ahli. Yang pertama menurut Arnav tahun 1989. Arnav mengatakan bahwa SIG adalah sistem informasi yang didasarkan pada kerja komputer untuk memasukkan, mengelola, memanipulasi, dan menganalisis data serta memberi uraian. Kemudian ada Burrow pada tahun 1986 yang mengatakan bahwa SIG merupakan alat yang bermanfaat untuk pengumpulan, penimbunan, pengambilan kembali data yang diinginkan, dan penayangan data ke ruangan yang berasal dari kenyataan dunia. Nah, kita bisa simpulkan dari ketiga definisi tersebut bahwa sistem informasi geografi ini merupakan sistem informasi komputer. Kita menggunakan sistem-sistem komputer, baik perangkat keras dan perangkat lunak, yang nantinya digunakan untuk menyajikan data, mengelola data, memanipulasi data yang berasal dari data lapangan. Nah, berikut ini adalah komponen-komponen yang ada di dalam sistem informasi geografi atau komponen SIG. Jadi, dalam sistem informasi geografi terdapat berbagai macam komponen. Yang pertama ada orang. Nah, orang ini kita bisa sebagai pengguna data atau kita sebagai orang yang menyediakan data. Atau brainware, biasa kita kenal dengan brainware. Jadi intelijensi manusia dalam menghasilkan sebuah peta. Jadi hasil akhir dari sistem informasi geografi ini adalah sebuah peta, baik itu peta yang dicetak ataupun peta yang dalam bentuk digital. Kemudian ada hardware. Nah, hardware ini adalah perangkat keras komputer. Kemudian ada software atau perangkat lunak komputer. Kemudian ada metode bagaimana cara kita mengumpulkan data. Kemudian ada data itu sendiri. Nah, berikut ini merupakan kelima komponen yang biasanya atau yang harus ada di dalam sistem informasi geografi. Nah, ini adalah definisi singkat tentang komponen-komponen yang ada di dalam sistem informasi geografi. Yang pertama adalah hardware. Jadi, hardware ini memiliki 3 fungsi. Jadi, dia sebagai alat input data, kemudian alat pengelolaan data, beserta alat untuk mengeluarkan data. Nah, alat untuk masukkan data sendiri bisa berupa mouse, berupa digitizer, kemudian bisa berupa scanner. Kemudian untuk pengelolaan data bisa berupa hard disk, kemudian prosesor, kemudian RAM, dan kartu VGA atau VGA card. Kemudian ada alat untuk mengeluarkan data, kita bisa gunakan printer, kemudian kita juga bisa gunakan streaming atau plotter. Nah, kemudian ada software atau perangkat lunak. Perlu digarisbawahi bahwa untuk software, software ini terdapat 2 hal. Yang pertama adalah sistem operasi dan yang kedua adalah sistem aplikasi. Nah, sistem operasi ini adalah sistem-sistem yang menggunakan atau yang digunakan di dalam base komputer kita. Misal Microsoft Windows gitu ya, kemudian Linux, kemudian Ubuntu dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk software aplikasi ini adalah aplikasi yang kita gunakan untuk membuat peta di dalam sistem informasi geografi. Biasanya kita gunakan software berupa ArcGIS, kemudian ArcInfo atau MapInfo, kemudian ada IDDRIS, kemudian ada ILWIS. Nah, itu adalah software aplikasi yang biasanya digunakan dalam pembuatan peta di sistem informasi geografi atau di dalam SIG.
Nah, selanjutnya adalah data. Jadi data ini bisa berupa data spasial dan data atribut. Jadi data spasial itu adalah data-data keuangan. Kemudian ada data non-spasial atau data atribut. Jadi dia berupa tabular terintegrasi dengan data spasial yang ada. Kemudian ada manusia. Jadi tadi saya katakan bahwa manusia itu adalah brainware atau intelijensi manusia. Bagaimana kemampuan seseorang itu dalam menggunakan peta, menganalisis peta, atau membuat peta itu sendiri. Nah, jadi brainware ini merupakan inti elemen dari sistem informasi geografi karena manusia adalah perencana dan pengguna dari sistem informasi geografi tersebut. Nah, kemudian ada metode. Metode ini cara apa yang kita gunakan dalam SIG untuk mengatasi setiap permasalahan yang terjadi atau permasalahan yang berbeda. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengumpulkan data-data terkait pembuatan peta dalam sistem informasi geografi. Nah, kemudian sistem informasi geografi yang baik ini adalah tergantung pada aspek desain dan aspek realnya. Artinya sesuai atau tidaknya sajian informasi yang kita buat dengan fakta di lapangan atau realnya. Nah, berikut ini adalah 5 proses atau 5 tahapan yang ada di dalam sistem informasi geografi. Yang pertama adalah input data. Jadi input data ini proses untuk memasukkan data mulai dari digitasi peta secara manual. Kemudian ada manipulasi data. Jadi manipulasi data ini diperlukan untuk SIG sesuai dengan sistem yang diperbolehkan atau sesuai dengan yang dipergunakan. Nah, oleh karena itu SIG mampu melakukan fungsi editing baik untuk data spasial maupun data non-spasialnya. Tetapi manipulasi data ini kita harapkan adalah manipulasi data yang baik, artinya tidak menyalahi aturan-aturan dalam kaidah pembuatan peta. Kemudian ada manajemen data. Nah, pengolahan data non-spasial meliputi penggunaan DBMS untuk menyimpan data yang memiliki ukuran-ukuran yang high quality atau ukuran-ukuran yang besar. Kemudian ada analisis gitu ya. Nah, analisis ini ada 3, ada query dan analisis, ada analisis proximity, ada analisis overlay. Jadi overlay ini adalah tumpang susun sebuah peta. Kemudian ada visualisasi, jadi bagaimana kita menampilkan secara visual, diwujudkan dalam peta atau grafik. Nah, sebenarnya yang sangat efektif untuk visualisasi ini adalah sebuah peta dalam sistem informasi geografi. Walaupun ya tidak menutup kemungkinan kita juga bisa menyajikan grafik, tapi apabila peta yang kita sajikan, maka di sana akan menampilkan informasi-informasi keuangan real ya, yang sudah ada simbol-simbol dan keterangan untuk menerangkan apa isi peta tersebut. Nah, kemudian ada manfaat sistem informasi geografi dalam berbagai bidang. Jadi banyak sekali manfaat SIG dalam berbagai bidang, tapi di sini saya contohkan beberapa saja. Yang pertama ada dalam bidang inventarisasi sumber daya alam. Jadi kita bisa menentukan di mana lahan potensial yang memiliki sumber daya alam, atau di mana lahan kritis, atau di mana lahan pertanian dan perkebunan yang cocok. Kemudian bagaimana cara kita untuk rehabilitasi dan konservasi lahan, kita bisa menggunakan SIG atau sistem informasi geografi. Kemudian kita gunakan untuk bidang pengawasan daerah bencana alam. Kita akan melihat di mana daerah yang memiliki tingkat kekeringan atau di mana daerah yang memiliki bencana alam yang terluas. Kemudian kita bisa melihat rencana-rencana pembangunan setelah terjadi bencana. Nah, kemudian adalah perencanaan wilayah dan kota. Jadi kita bisa lihat sumber daya alam, dalam bidang sumber daya alam, kemudian bidang perencanaan ruang, kemudian bidang manajemen, kemudian pariwisata, kemudian sosial budaya, dan transportasi. Jadi dalam hal ini, peran sistem informasi geografi memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dan pemerintah, khususnya untuk membantu atau untuk upaya memberikan perlindungan serta memberikan rekonsiliasi atas dampak yang terjadi dalam bencana alam. Contohnya tsunami, ya, karena apa? Tsunami ini memiliki dampak yang besar baik dari sumber daya, sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, kemudian
sosial dan budaya yang ditimbulkan akibat bencana tsunami ini. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Apabila siswa dan siswi sekalian membutuhkan referensi lain, silakan browsing di internet atau mencari buku-buku sumber tentang materi sistem informasi geografi. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.